Kaiju nomor 8 bercerita tentang perjuangan umat manusia bertarung melawan penyerangan para kaiju. Dan di sepanjang ceritanya, kita bakal disuguhkan akan berbagai detail dan informasi penting tentang dunianya. Karena itulah di sini, demi bisa ngebantu memperdalam pemahaman akan seri ini, Rekomangga bakal mengupas tentang world building di Kaiju nomor 8. Dari mulai asal muasal akhirnya kaiju, jenis atau kelas mereka, sampai gimana umat manusia menghadapi mereka. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai penjelasannya. Pertama, kita bahas dari sisi kaiju dulu. Kaiju adalah para makhluk berwujud monster yang datang menyerang bumi. Dari yang berukuran hanya 50 cm sampai yang menjulang tinggi hingga ratusan meter, para kaiju datang dengan berbagai ukuran. Dan dari bentuknya, mereka juga punya berbagai variasi, hingga fitur-fitur yang membedakan jenisnya antara satu dengan yang lain. Menurut penelitian, kemunculan kaiju sendiri berasal dari energi dan tekanan besar yang dihasilkan oleh retakan bumi. Dengan adanya reaksi energi tersebut pada zat bawah tanah, flora dan fauna di sekitarnya, terciptalah makhluk yang disebut kaiju itu. Hanya aja sejauh ini, belum ada cara buat mengakses persisnya lokasi itu. Dari sana, para kaiju pun sanggup menyerang berbagai lokasi di seluruh dunia. Hanya aja, Jepang punya tingkat kemunculan yang paling tinggi. Bahkan menurut sejarahnya, Jepang disebut telah berperang dengan kaiju sejak zaman Edo. Artinya, mereka telah dipaksa bertarung dengan para monster ini, masih dengan senjata yang lebih tradisional. Nah, meski punya berbagai jenis dan bentuk, para kaiju punya satu kesamaan di mana mereka punya organ inti atau core di dalam tubuhnya. Jadi buat membunuh mereka, para manusia perlu menghancurkan organ inti itu. Hanya aja, karena bentuk kaiju juga bermacam-macam, lokasi organ inti mereka juga berbeda-beda. Selain organ inti, para kaiju juga punya uni organ yang menyimpan kekuatan super mereka masing-masing. Dengan kekuatan itulah, mereka sanggup menyerang dan mengacaukan bumi. Bergantung ke jenisnya, setiap kaiju juga punya kekuatan super yang berbeda-beda. Bahkan dari segi fisik, mereka juga punya kekuatan yang membedakan antar jenisnya, seperti bisa terbang, bereproduksi, sampai ada juga yang bisa bicara bahasa manusia. Nah, dari segi ancamannya, para kaiju dibagi ke beberapa kelas. Biasanya, ini diukur dari tingkat kekuatan mereka atau yang biasa disebut dengan fortitude level. Jadi semakin tinggi level tersebut, semakin kuat dan mengancam pula lah kaiju tersebut, terlepas dari ukuran dan bentuknya. Dan dari level inilah, para kaiju umumnya dibagi ke 4 tingkatan. Pertama, ada Yoju yang berarti kaiju kecil atau kaiju bawahan. Mereka adalah kaiju yang biasanya datang berkelompok dan menemani kaiju yang memimpin penyerangan. Normalnya, para Yoju punya level kekuatan yang terbilang kecil dan bisa dilawan dengan seorang tentara sendirian. Tapi ada kasus di mana Yoju punya level kekuatan yang mencapai angka 6,0. Dan biasanya, ini terjadi karena kaiju yang jadi pemimpinnya juga sangatlah kuat. Nah, kedua ada Honju yang berarti kaiju asal atau kaiju induk. Mereka adalah kaiju terkuat yang menjadi pemimpin sebuah penyerangan. Gak jarang, mereka juga punya kekuatan buat melahirkan dan membimbing para kaiju bawahan lewat organ reproduksi mereka. Tapi ada juga Honju yang sanggup memimpin para Yoju murni dengan kekuatan mereka. Nah, biasanya para Honju punya level kekuatan yang melebihi angka 6,0. Dan di saat angka tersebut menyentuh 6,4, butuh hingga 1 peleton tentara buat membasminya. Kecuali tentara yang terbilang kuat seperti kapten dan wakil kapten biasanya sanggup membasmi Honju sendirian. Ketiga, ada Daikaiju yang berarti kaiju raksasa. Mereka lah para kaiju yang punya level kekuatan melebihi angka 8,0. Jadi mereka termasuk dalam golongan kaiju terkuat. Bahkan dalam sejarahnya, para Daikaiju telah menyerang Jepang sejak zaman Edo dan membawakan berbagai bencana kaiju. Nah, level kekuatan para Daikaiju sendiri cenderung gak bergantung pada ukurannya. Karena ada juga Daikaiju humanoid yang seukuran manusia, punya level kekuatan yang melebihi kaiju yang berukuran raksasa. Contohnya adalah kaiju nomor 8, yang sampai sekarang memegang rekor level kekuatan tertinggi
saat terdeteksi, yaitu mencapai angka 9,8. Berkat kekuatannya itulah, para Daikaiju bisa memimpin para Honju atau Kaiju induk dalam sebuah penyerangan. Meski begitu, gak jarang juga seekor Daikaiju melakukan penyerangan sendirian. Dan buat menghadapinya, dibutuhkan kerjasama para tentara elit dari pasukan pertahanan. Menurut Isao, pasukan pertahanan saat ini hanya punya kurang dari 30 tentara yang sanggup bertarung melawan Daikaiju. Bahkan yang sanggup bertarung sendirian melawan mereka kurang dari 10 tentara. Dan yang sanggup melawan Daikaiju per nomor jumlahnya lebih sedikit lagi. Jadi kelas yang keempat adalah Kaiju teridentifikasi atau Kaiju per nomor atau per angka. Mereka lah para Daikaiju super kuat yang punya level kekuatan mencapai angka 9,0 atau lebih. Jadi karena dibutuhkan waktu yang lama buat membasmi mereka, para Daikaiju kelas ini diberi nomor identifikasi oleh Biro Penaklukan Kaiju. Meski Daikaiju kelas ini telah muncul sejak lama, nomor identifikasi baru berlaku setelah sistem pelacak level kekuatan tercipta. Dan sejak saat itu, tercatat ada 15 Daikaiju yang telah diberikan nomor. Buat menghadapi Kaiju bernomor, umumnya diperlukan kerjasama antar tentara elit sekelas kapten. Dan setelah Kaiju kelas ini ditaklukkan, organ intinya akan dipakai sebagai sumber kekuatan. Tepatnya buat menciptakan senjata Kaiju bernomor atau numbers. Dengan senjata itulah, seorang tentara sanggup mendapat kekuatan setara dengan Daikaiju bernomor itu sendiri. Nah inilah 15 Kaiju bernomor beserta statusnya sampai saat ini. Jadi kalau kalian nggak mau spoiler, bisa skip bagian ini. Bisa dilihat, dari 15 Kaiju per nomor ini, hanya Kaiju nomor 8 dan nomor 9 yang masih aktif bertarung. Sementara Kaiju nomor 1 hingga nomor 7 dan 10 telah dijadikan senjata. Meski Kaiju nomor 3, 5, dan 7 sampai sekarang belum diperlihatkan baik wujud Kaijunya maupun wujud senjatanya. Dan yang paling baru, Kaiju nomor 11 sampai 15 telah berhasil dikalahkan di arc terbaru. Itu dia segala penjelasan soal Kaiju. Berikutnya, kita menyeberang ke sisi manusia, tepatnya ke pasukan pertahanan. Jadi di Jepang, ada organisasi militer yang berperan melawan dan membasmi para Kaiju. Mereka biasa disebut dengan pasukan pertahanan atau nama lengkapnya, pasukan pertahanan anti Kaiju Jepang. Dalam sejarahnya, pasukan pertahanan selalu berhasil menaklukkan para Kaiju yang menyerang Jepang. Bahkan dalam bencana Kaiju yang dipimpin oleh Kaiju nomor 6, pasukan pertahanan sampai harus kehilangan 200 tentara anggota dan 3 kapten, yang salah satunya adalah Ibu Kikoru Hikari Shinomiya. Buat masuk ke pasukan pertahanan, seseorang perlu menjalani berbagai rangkaian ujian. Dari tahap pertama di mana peserta hanya perlu mengisi dokumen, sampai ke tahap kedua di mana mereka perlu menjalani ujian fisik berbasis militer, hingga ujian pembedahan Kaiju atau penaklukan Kaiju. Dan normalnya, mereka yang lolos ujian masuk bakal diangkat sebagai tentara anggota. Tapi ada juga kasus di mana seseorang diangkat sebagai kadet lebih dulu. Tapi kalau dalam 3 bulan dia nggak berkembang, dia pun bakal dicoret. Nah, sebagai perangkat organisasi militer, anggota pasukan pertahanan juga dibedakan menurut pangkatnya. Dan kalau diurutkan dari yang tertinggi, ada Direktur Jenderal, Wakil Direktur, Kapten, Wakil Kapten, Ketua Peleton, tentara anggota, hingga kadet. Tapi ada juga personil yang bertugas sebagai analis, peneliti, hingga menyeting seragam dan senjata para tentara. Personil ini biasa disebut dengan ketua operasi atau operator. Lalu, sebagai organisasi yang bertugas mengamankan satu negara, pasukan pertahanan jelas punya markas yang tersebar di berbagai lokasi. Untuk itulah, mereka juga dibagi ke banyak divisi yang bergantung ke lokasi operasinya. Secara total, pasukan pertahanan punya 16 divisi di seluruh Jepang. Dan menurut wilayahnya, mereka juga bisa dibagi ke dalam 4 kelompok divisi. Pertama, ada kelompok divisi timur yang terdiri dari divisi 1 sampai 4. Mereka lah yang bertugas menjaga wilayah Chubu dan Kanto. Kedua, kelompok divisi barat yang terdiri dari divisi 5 sampai 8. Mereka lah yang bertugas menjaga wilayah Chugoku, Kansai, dan Shikoku. Ketiga, ada kelompok divisi utara yang terdiri dari divisi 9 sampai 12. Mereka
bertugas menjaga wilayah Tohoku dan Hokkaido. Dan terakhir, ada kelompok divisi selatan yang terdiri dari divisi 13 sampai 16. Mereka lah yang bertugas menjaga wilayah Kyushu dan Okinawa. Nah, karena cerita Kaiju nomor 8 baru berfokus ke wilayah timur terutama Tokyo, divisi yang baru diperlihatkan sejauh ini baru sampai 1 hingga 4. Dan inilah penjelasan singkat tentang 4 divisi itu. Divisi 3 adalah tempat Kafka pertama kali masuk menjadi pasukan pertahanan. Di sanalah Mina Ashiro menjabat sebagai kaptennya, sementara Soshiro Hoshina menjadi wakil kaptennya. Jadi divisi inilah yang menjadi tempat awal cerita Kaiju nomor 8 dimulai. Sementara itu divisi 1 disebut sebagai ujung tombak pasukan pertahanan. Di sanalah Ken Narumi menjabat sebagai kaptennya, sementara Eiji Hasegawa adalah wakil kaptennya. Divisi inilah yang menjadi tempat Kafka dan Kikoru pindah setelah markas divisi 3 rusak parah. Terus ada juga divisi 2 yang dikapteni oleh Jura Igarashi. Dulunya, divisi ini juga dikapteni oleh ibu Kikoru, Hikari Shinomiya. Dan setelah markas divisi 3 rusak parah, Haruichi dan Aoi sempat pindah buat berlatih ke divisi ini. Terakhir ada divisi 4 yang dikapteni oleh Jugo Ogata. Divisi inilah tempat Reno dan Iharu pindah buat berlatih setelah markas divisi 3 rusak parah. Selain keempat divisi dari wilayah timur tadi, ada juga divisi 6 yang sempat diperlihatkan secara singkat. Divisi inilah tempat kakak Hoshina, Soichiro, menjabat sebagai kapten. Berikutnya kita masuk ke bagian pertarungan. Jadi dalam pertarungannya, tentara pasukan pertahanan biasa dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti seragam tempur, senjata api, hingga masker gas. Perangkat ini kebanyakan dibuat oleh perusahaan senjata anti kaiju terbesar di Jepang, yaitu Isomotech. Nah, perangkat yang paling krusial bagi tentara adalah seragam tempur mereka. Jadi dengan memakai sel dan serat otot kaiju sebagai bahannya, seragam ini sanggup memperkuat fisik para tentara secara drastis. Hanya aja, tingkat kekuatan yang sanggup dikeluarkan oleh seragam ini bergantung ke tiap individunya. Jadi, semakin berbakat dan berpotensinya seorang sebagai petarung, semakin besar pula persentase lepasan kekuatan bertarung seragam itu. Dan sejauh ini, baru Hoshina dengan seragam kaijunya yang diperlihatkan sanggup mencapai angka 100%. Sementara itu di bagian senjata, tentara biasanya diperkuat dengan rifle, pistol, dan pisau. Hanya aja, ada juga beberapa kasus di mana tentara elit dibolehkan buat memakai senjata khusus. Contohnya, ada pedang kembar dan katana milik Hoshina, bayonet milik Narumi, meriam milik Mina, kapak milik Kikoru, dan masih banyak lain. Dan selain senjata khusus ini, ada juga perangkat khusus non-super kuat yang dipakai oleh beberapa tentara terpilih. Inilah senjata kaiju bernomor atau numbers. Senjata kaiju ini dibuat oleh Isomotech lewat bangkai dan organ inti kaiju bernomor. Dengan wujud seragam tempur dan kadang juga senjatanya, senjata ini mampu membantu seorang tentara mendapat kekuatan setara dengan Dakaiju itu sendiri. Contohnya, senjata kaiju nomor 1 milik Narumi membuatnya sanggup membaca sinyal otak lawannya. Dan dari sanalah dia bisa memprediksi gerakan lawan seperti yang dilakukan oleh kaiju nomor 1. Meski begitu, guna memakai senjata super kuat ini, dibutuhkan sinkronisasi antara si kaiju dan penggunanya. Bahkan, karena beratnya beban yang harus dipikul oleh tubuh pengguna, serta seringnya mereka bertarung di medan perang, setengah dari pengguna senjata kaiju bernomor berakhir mati. Jadi nggak sembarang orang mau dan bisa memakainya. Bahkan, ada juga kasus di mana para pengguna senjata kaiju nggak bisa mengendalikan hasrat alam bawah sadar mereka. Jadi, setelah mendapat energi super besar dari kaiju bernomor, stimulasi otak mereka bakal mengalami kenaikan abnormal. Alhasil, segala hasrat terpendam mereka bisa melimpah ruah. Dan ini bisa jadi bumerang saat hasrat terpendam itu justru membahayakan tubuh pengguna. Contohnya adalah saat Reno memaksakan diri buat bertarung di saat tubuhnya telah cedera. Dan karena segala resiko dan bahaya itulah, semakin sering seorang tentara memakai senjata kaijunya, sisa umur mereka bisa ikut berkurang. Selain itu, di antara para pengguna senjata kaiju, ada fenomena aneh di mana mereka bisa melihat sosok hantu. Narumi menyebut kalau ini adalah fenomena langka saat tentara
memakai senjata kaiju yang punya pendahulu. Jadi dipahami kalau senjata kaiju itu masih menyimpan memori dari pengguna sebelumnya. Secara total, ada 8 senjata kaiju bernomor yang punya pengguna. Hanya aja sejauh ini, ada 3 senjata kaiju yang belum diperlihatkan wujud dan penggunanya karena mereka ada di luar wilayah fokus cerita. Mereka adalah senjata kaiju nomor 3, 5, dan 7. Tapi selain ketiga itu, daftar pemiliknya adalah antara lain senjata kaiju nomor 1 dipakai oleh Gen Narumi. Senjata kaiju nomor 2 dipakai oleh Isao Shinomiya. Senjata kaiju nomor 4 dipakai oleh Kikoru Shinomiya. Senjata kaiju nomor 6 dipakai oleh Reno Ichikawa. Dan terakhir, senjata kaiju nomor 10 dipakai oleh Soshiro Hoshina. Nah, selain memakai berbagai jenis senjata tadi, para tentara juga diperkuat dengan pelatihan teknik bela diri bernama aliran pasukan pertahanan. Aliran ini mencakup ke berbagai jenis cabang, mulai dari tangan kosong sampai yang bersenjata. Dengan kapaknya, Hikaru memakai teknik kapak aliran pasukan pertahanan. Dengan bayonetnya, Narumi memakai teknik bayonet aliran pasukan pertahanan. Sementara Isao telah menyempurnakan teknik tangan kosong aliran pasukan pertahanan, yang saat ini juga dipakai oleh Kafka. Tapi selain aliran ini, ada juga Hoshina yang memakai teknik bela diri dari keluarganya, yaitu teknik pedang dan teknik tangan kosong aliran keluarga Hoshina. Itulah keluarga yang udah jadi spesialis pembasmi kaiju sejak zaman Edo. Itu dia penjelasan segala world building yang ada di kaiju nomor 8, terutama yang berhubungan dengan kaiju dan pasukan pertahanan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita akan seri kaiju nomor 8 ini. Dan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.